Kultivator keluarga Long mendengus dingin sambil menepuk kantong merah yang tergantung di pinggangnya. Suara mendengung terdengar dari dalam kantong, diikuti dengan bola cahaya merah yang melesat ke udara langsung menuju Hanli. Apa yang dilakukan kultivator keluarga Long menarik perhatian Yeju. Dia secara alami sangat gembira saat melihat kemenangan menghancurkan Hanli, dan dia membuka mulutnya untuk meledakkan busur petir biru yang menghantam bola cahaya merah. Bola cahaya itu bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi kepala hantu besar, menerkam ke arahnya dengan ekspresi kekerasan, melupakan Hanli yang menjadi targetnya dalam kemarahannya. Hanli secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu cemerlang. Sebuah petir meletus dari punggungnya dan dia melesat maju sebagai busur cahaya biru dan putih. Mengikuti beberapa kilatan secara berurutan, dia tiba-tiba muncul di samping pedang merah besar yang tergantung di langit. Saat ini, pedang mohe kristal darah berkedip dengan cahaya merah tua yang aneh dan terbungkus dalam penghalang cahaya putih yang kuat. Alis kultivator keluarga Long lainnya berkerut saat dia menyapu telapak tangan ke arah Hanli dari kejauhan. Tindakannya tampak cukup lembut dan acuh tak acuh, tetapi tangan cahaya yang berkilauan dan tembus pandang tiba-tiba muncul di atas Hanli. Itu berukuran sekitar 10 kaki dan melintas ke arah Hanli seperti kilat. Sebelum tangan besar itu bahkan memukul Hanli, embusan angin kencang menyapu ke arahnya dengan sangat ganas, sehingga dia merasa sesak napas. Kelopak mata Hanli berkedut, tapi dia tidak melepaskan harta apapun. Sebaliknya, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengarahkan serangan ganas ke udara. Dalam sekejap kedua tinju itu menyerang, mereka berubah menjadi warna hitam dan putih dan mulai bersinar dengan cahaya spiritual misterius. Dia akan melawan serangan yang dimanifestasikan dari teknik rahasia yang dilepaskan oleh seorang kultivator tempering spasial dengan tubuhnya sendiri. Kultivator keluarga Long sangat senang melihat itu, dan dia segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke tangan itu, menyebabkannya membengkak lebih lanjut saat jatuh ke arah Hanli. Setelah suara gong dipukul, tangan putih yang tampaknya tak terbendung itu terhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, retakan tajam yang mirip dengan suara barang pecah belah yang pecah terdengar saat tangan cahaya hancur, sebelum menghilang sebagai bintik cahaya spiritual. Tinju Hanli terangkat tinggi di atas kepalanya dengan cahaya keemasan berkedip di sekujur tubuhnya, yang tampaknya benar-benar tidak terluka. Senyum dingin kultivator keluarga Long segera membeku setelah melihat itu. Namun Hanli tidak berniat melakukan kontes menatap dengannya. Dia menyapu lengan bajunya ke udara untuk melemparkan beberapa manik-manik perak yang segera membengkak menjadi syukuran mangkuk besar. Kedua manik-manik itu kemudian terbang langsung menuju penghalang cahaya putih, dan guntur yang tidak jelas terdengar bergolak di dalam manik-manik. Itu tidak lain adalah sepasang manik-manik petir yang telah disempurnakan oleh Hanli. Tepat saat manik-manik petir hendak menabrak penghalang cahaya, fluktuasi spasial tiba-tiba beriak di udara di depannya, diikuti dengan lengan hantu hitam pekat muncul. Kedua manik-manik perak mengenai lengan dan segera meledak. Dua ledakan gemuruh yang menggelegar meletus saat busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dan terjalin, langsung mencakup seluruh area dengan radius lebih dari 200 kaki. Meskipun penghalang cahaya putih tidak langsung terkena manik-manik petir, itu masih bergetar hebat dari kekuatan menakjubkan yang dilepaskan oleh manik-manik itu, dan itu tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Sebagian kecil dari kekuatan manik-manik petir masih berhasil menyerang penghalang cahaya. Hanli menyipitkan matanya, dan sebelum kekuatan petir menghilang, dia menjentikan 10 jarinya ke udara secara berurutan. Garis-garis pedang emas Ki segera bersiul di udara, langsung menuju penghalang cahaya putih. Dalam kondisi penghalang cahaya saat ini, itu pasti akan hancur jika terkena garis-garis pedang Ki yang kuat itu. Raungan mengerikan tiba-tiba meletus dari dalam petir, yang diikuti oleh selusin bayangan hitam yang langsung melesat dari dalam, menyerang garis-garis pedang Ki dalam akurasi yang tepat. Semua garis pedang Ki segera meredup sebelum direduksi menjadi ketiadaan. Petir perak juga akhirnya menghilang. Berdiri tepat di depan penghalang cahaya putih adalah hantu raksasa hitam yang tingginya lebih dari 100 kaki. Hantu ini memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, menciptakan baju zirah alami.
Ada juga sepasang sayap seperti kelelawar di punggungnya, serta sepasang lengan yang sangat panjang yang menggantung lurus ke tanah dan tampak seolah-olah ditempa dari besi halus. Bahkan Hani dikejutkan oleh sensasi menusuk tulang saat mengarahkan pandangannya ke wajah hantu itu. Wajah hantu itu benar-benar datar dan tanpa fitur wajah. Lebih jauh lagi, tubuhnya yang besar penuh dengan lubang, dan tidak ada bagian yang tersisa tanpa cedera selain dari dua lengan panjangnya yang besar. Cukup jelas bahwa hantu ini telah menahan sebagian besar kekuatan dari manik-manik petir dan pedang Ki yang telah dilepaskan oleh Hanli. Kalau tidak, mereka sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan penghalang cahaya putih yang melindungi pedang merah. Hantu raksasa itu mengangkat kepalanya dan melepaskan lolongan melengking, diikuti oleh ledakan yin ki hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu benar-benar beregenerasi ke kesehatan penuh. Sebuah suara seram tiba-tiba terdengar di samping telinga Hanli. Alami kengerian raja hantu tanpa wajah yang telah aku pelihara selama ribuan tahun, dasar bocah usil. Hantu ini tidak kalah kuat dariku. Raja hantu, ekspresi aneh muncul di wajah Hani setelah mendengar itu. Hati-hati rekan Daoisan. Raja hantu tanpa wajah adalah makhluk yang sangat terkenal dari alam hantu. Dan mereka tidak kalah kuat dari kultivator tempering spasial. Yechu memberitahu Hani melalui transmisi suara. Setelah menyaksikan Hani menahan Xiao Hong dengan begitu mudah, secercah harapan muncul di hatinya. Hampir pada saat yang sama, Raja Hantu menoleh ke arah Hanli. Meskipun tidak memiliki mata, tampaknya masih bisa mendeteksi keberadaan Hanli. Itu melepaskan raungan rendah saat tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara. Angin kencang segera tersapu saat yin ki hitam membengkak, menyebabkan langit di sekitarnya meredup secara signifikan. Pada saat yang sama, lolongan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam yin ki, membuatnya tampak seolah-olah ada banyak hantu yang tersembunyi di dalamnya. Berdiri di bawah yin ki di atas, Raja Hantu tanpa wajah menyapu tangannya ke arah Hanli. Yin ki di udara berputar-putar dengan keras, langsung mewujudkan cakar hantu hitam raksasa yang tak terduga. Cakar itu berukuran lebih dari 1000 kaki, dan api hantu biru berkilauan di permukaannya saat perlahan turun ke arah Hanli. Hani merasakan udara mengencang di sekelilingnya saat kekuatan tak terlihat yang sangat besar muncul entah dari mana, mencoba untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Jika seorang kultivator normal berada di posisi Hanli, kemungkinan besar mereka tidak akan berdaya untuk melawan kekuatan besar ini. Namun Hani bisa mengabaikannya begitu saja. Begitulah kekuatan tubuhnya saat ini. Setelah mendengus dingin, dia dengan cepat menyapukan tangannya ke gelang binatang rohnya. Semburan cahaya hitam melesat sebelum berputar-putar, lalu mendarat sekitar 10 kaki di depan Hanli. Itu adalah monyet kecil dengan bulu hitam mengkilap yang tingginya sekitar setengah kaki. Itu tidak lain adalah binatang jiwa menangis. Begitu monyet kecil itu muncul, dia mengamati sekelilingnya sebelum mengendus-ngendus udara, yang diikuti dengan matanya yang langsung menyala. Itu memukul dadanya dengan tinjunya saat tubuhnya dengan cepat mengembang di tengah ledakan cahaya hitam yang cemerlang. Setelah hanya beberapa kilatan, itu telah berubah menjadi kera besar yang tingginya lebih dari 300 kaki. Kera itu mengeluarkan dengusan keras saat dia melihat ke cakar hantu di langit di atas, mengeluarkan seberkas cahaya biru dari lubang hidungnya yang mengenai telapak cakar hantu yang turun dengan akurasi yang tepat. Adegan yang luar biasa terjadi. Dalam sekejap cahaya biru itu membuat kontak dengan cakar hantu itu. Sebuah lubang hitam segera muncul di tengah telapak tangan cakar itu. Cahaya biru kemudian terus mendatangkan malapetaka, mengurangi bagian lain dari cakar hantu menjadi yin ki hitam pekat sebelum disapu oleh cahaya. Seluruh cakar hantu segera compang-camping dan menghilang di tengah bintik cahaya hitam. Raja hantu tanpa wajah segera meraih udara ke arah binatang jiwa menangis setelah melihat itu. 5 garis cahaya hitam langsung meluncur ke arah kera raksasa seperti 5 bilah besar. Suara udara yang terbelah terdengar saat proyeksi cakar menyapu ke arah kera raksasa. Namun mereka menghilang begitu saja ke dalam tubuh binatang jiwa menangis tanpa efek apapun. Hantu raksasa tidak bisa membantu tetapi goyah setelah melihat itu. Kera raksasa itu benar-benar mengabaikan reaksi terkejutnya saat dia melepaskan dengusan keras lainnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya biru kedua dari lubang hidungnya.
Dua garis cahaya biru terjalin dan melintas di udara, menyapu sisa Yinki di atas seperti embusan angin musim gugur yang menjilat daun-daun yang jatuh. Garis-garis cahaya kemudian melesat kembali ke arah kera raksasa sebelum ditelan. Ekspresi senang muncul di wajah binatang jiwa menangis, yang kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Raja Hantu di kejauhan. Pada saat ini, Raja Hantu tanpa wajah akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mengeluarkan teriakan kemarahan yang hebat. Tiba-tiba, baju zirah kuno muncul di sekujur tubuhnya, di mana api biru menyala tanpa henti. Pada saat yang sama, sepasang palu perang tulang putih muncul di genggamannya. Hani memusatkan pandangannya pada palu perang itu untuk menemukan bahwa palu itu telah disempurnakan dari tengkorak dua hantu iblis besar. Salah satu palu perang menyapu hembusan angin kuning, sementara yang lain memiliki kabut hitam berputar-putar di sekitarnya. Hani bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang mereka miliki. Sementara itu, binatang jiwa menangis sama sekali tidak mempedulikan sepasang palu perang. Saat itu berkedip dan meledakkan dua garis cahaya biru dari lubang hidungnya lagi, yang keduanya langsung menuju ke hantu besar itu. Raja Hantu tanpa wajah mengayunkan dua palu perangnya ke udara, dan hamparan cahaya hitam yang luas segera muncul sebelum menepis cahaya biru ke samping dengan mudah. Cahaya melahap binatang jiwa menangis telah dihilangkan oleh Raja Hantu ini. Ekspresi Hani sedikit berubah setelah melihat itu. Binatang jiwa menangis juga mengadopsi tampilan serius saat melepaskan raungan rendah. Angin yin segera tersapu di sekitarnya saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di daerah sekitarnya. Tubuh kera raksasa itu membengkak sekali lagi saat bulunya mulai memerah. 3 tanduk bengkok perlahan tumbuh dari atas kepalanya. Sementara gelabelanya menonjol sebelum membelah, memperlihatkan mata iblis merah. Pada saat yang sama, wajahnya memanjang dan memamerkan taringnya dengan cara yang mengancam. 3 paku tulang hitam yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki juga muncul di punggungnya, dan Yinki hitam yang menyeramkan berputar-putar di sekitar mereka. Binatang jiwa menangis telah mengalami transformasi menjadi hantu jahat yang menyeramkan. Yinki yang berputar-putar di sekitar tubuhnya tampaknya bahkan lebih kuat daripada Raja Hantu tanpa wajah, dan begitu mata iblis di gelabelanya terbuka, sambaran petir yang setebal mangkuk besar melesat di tengah suara ledakan bergemuruh. Busur petir semerah darah dan langsung mencapai Raja Hantu tanpa wajah. Pergantian peristiwa yang luar biasa kemudian terjadi. Di hadapan busur petir merah tua ini, Raja Hantu tanpa wajah melepaskan raungan keterkejutan dan kengerian. Itu tiba-tiba menyatukan palu perangnya dan pada saat yang sama, tubuhnya yang besar meluncur mundur. Tampaknya berniat melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. 2 pukulan peredam meletus saat sepasang palu perang tulang putih bersentuhan dengan busur petir merah. Namun, palu perang langsung berubah menjadi gumpalan asap, seolah-olah mereka telah mengalami kutukan dari keberadaan mereka. Sebaliknya, busur petir merah tidak terhalang sedikit pun, dan itu terus menyerang baju zirah api biru Raja Hantu tanpa wajah. Baju zirah itu mengalami nasib yang sama dengan sepasang palu perang, menghilang tanpa menimbulkan perlawanan. Dengan demikian, busur petir menusuk dada Raja Hantu sebelum mengikat tubuhnya seperti ular roh, lalu menariknya kembali ke binatang jiwa menangis. Hantu raksasa itu melepaskan lolongan kesedihan saat dia ditarik paksa ke arah mulut kera besar itu. Mengikuti kilatan cahaya merah, hantu raksasa itu ditelan oleh binatang jiwa menangis. Raja Hantu tanpa wajah yang perkasa, yang seharusnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator tempering spasial, baru saja ditundukkan dan dilahap oleh binatang jiwa menangis dengan mudah. Pada kesempatan ini, 2 kultivator keluarga Long serta Yechu dan Yeying semuanya benar-benar terperangah. Itu bukan semacam antek hantu yang tidak penting. Itu adalah Raja Hantu yang kuat. Bagaimana itu bisa dihancurkan seperti struktur bubur kertas seperti itu? Binatang roh macam apa monyet kecil yang berubah bentuk itu? Dan kemampuan gila macam apa yang merupakan busur petir merah yang baru saja dilepaskannya? Pikiran yang sama berpacu di benak keempat kultivator. Namun sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka, tubuh Hani melintas, dan dia langsung tiba di depan penghalang cahaya putih. Dia menyapu lengan baju di udara, dan 72 garis cahaya biru melesat maju dalam hiruk pikuk. Cahaya spiritual yang cemerlang melintas saat mereka langsung bergabung untuk membentuk pedang emas raksasa yang panjangnya sekitar 100 kaki.
Pedang raksasa itu hanya melintas sekali sebelum menyerang penghalang cahaya dengan kekuatan yang ganas. Retakan garing terdengar saat cahaya keemasan dan putih terjalin satu sama lain, dan garis putih tipis muncul di penghalang cahaya putih. Kedua kultivator keluarga Long telah jelas meremehkan kekuatan pedang terbang Hanli, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Sementara itu, penghalang cahaya bergetar sebelum runtuh dengan garis putih tipis sebagai pusat dari mana semua retakan berasal. Penghalang cahaya putih telah direduksi menjadi sangat rapuh oleh serangan Hanli sebelumnya, dan pedang terbangnya mampu mendaratkan pukulan terakhir untuk menghancurkannya. Dengan demikian, pedang mohe kristal darah diperlihatkan kepada Hanli. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengaktifkan seni pedangnya. Pedang emas raksasa itu melintas sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Tetapi pada saat berikutnya, pedang itu muncul kembali dan mengenai pedang merah tua itu dengan kekuatan yang dahsyat. Sebuah dentang keras terdengar saat cahaya keemasan dan merah yang menusuk terpancar dari kedua pedang. Pedang emas raksasa itu bergetar sebagai tanggapan dan benar-benar ditolak. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat itu. Dia menyapu lengan bajunya ke udara untuk melemparkan beberapa manik-manik petir perak. Tetapi pedang merah tua itu tetap tidak terluka sama sekali, bahkan setelah ledakan manik-manik itu. Para kultivator keluarga Long yang sedikit panik menjadi tenang lagi setelah melihat itu, dan salah satu dari mereka terkekeh dengan cara yang menyeramkan. Haha, menyerah saja bocah usil. Pedang mohe kristal darah berada di peringkat gulungan segudang kekacauan. Menurutmu, Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkannya? Ekspresi Hanli menjadi sedikit gelap saat dia mengamati pedang merah itu. Tiba-tiba, dia mengarahkan jarinya ke pedang emas raksasa itu. Suara dering meletus saat pedang raksasa itu bergetar. Lalu terbelah menjadi 72 pedang emas kecil lagi di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang. Pedang yang lebih kecil itu kemudian memanifestasikan beberapa ratus garis pedang Pi, yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki, dan semuanya mulai berputar di udara. Segera setelah itu, Hanli mulai melantunkan sesuatu saat dia membuat serangkaian segel tangan dengan cepat, melemparkan segel mantra satu demi satu. Semua pedang terbang segera bergetar sebelum menyebar tinggi di udara, lalu meluncur ke segala arah. Di tengah beberapa kilatan cahaya yang aneh, semua garis emas pedang Ki menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Hanli telah menyiapkan formasi pedang auret dengan pedang merah raksasa di tengahnya. Berencana menggunakan kekuatan formasi yang menakjubkan untuk memaksa jiwa Longdong keluar dari pedang, atau untuk menghancurkan harta karun roh itu sama sekali. Formasi pedang dibentuk hanya dalam beberapa saat, dan saat Hanli menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, ledakan tekanan spiritual yang menakjubkan segera naik ke segala arah. Dengan pedang merah raksasa di tengahnya, benang emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul di area dengan diameter lebih dari 1000 kaki. Semua benang emas ini perlahan-lahan menyatu ke tengah. Meskipun tak satu pun dari para kultivator keluarga Long pernah melihat formasi pedang auret sebelumnya, hati mereka masih gelisah saat melihat itu. Setelah melirik satu sama lain, kultivator yang memegang buku merah tiba-tiba membuat segel tangan. Buku merah itu membalik beberapa halaman dengan cepat, diikuti dengan 10 bayangan iblis merah yang muncul dan meluncur ke arah Hanli. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Hanli akan mampu menghancurkan pedang merah raksasa itu, mereka tentu saja tidak mau membiarkannya menyerang pedang itu tanpa hambatan. Bayangan iblis merah tua ini semuanya sangat kabur, dan mereka muncul di udara dekat dengan Hanli mengikuti kilatan cahaya merah. Namun, Hanli sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya, dan dia melepaskan harum dingin saat dia menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke udara. Mengikuti serangkaian petir, selusin busur cahaya keemasan melesat maju, menyerang bayangan merah itu dalam sekejap. Sebagian besar bayangan iblis itu dihancurkan di tengah lolongan kesedihan, dan beberapa yang tersisa juga dipaksa mundur saat mereka melepaskan tangisan penderitaan. Melihat bayangan iblis itu telah dipanggil oleh kultivator tempering spasial, mereka secara alami cukup kuat dan sangat kuat melawan kultivator normal. Mereka tidak takut akan serangan fisik atau kekuatan dari 5 elemen, jadi mereka sangat sulit untuk dihadapi oleh para kultivator rata-rata. Namun karena ki iblis padat yang mereka bawa, mereka benar-benar didominasi oleh petir penakluk iblis Hanli.
Tentu saja, mereka hanya dikalahkan dengan mudah karena peningkatan basis kultivasi Handi telah membuat petir penakluk iblisnya jauh lebih kuat daripada di dunia manusia. Jika Hani hanya di tahap jiwa baru lahir, bayangan iblis ini kemungkinan besar akan lebih dari mampu menerima serangan seperti itu dari Hanli. Tampilan kemampuan Hani datang sebagai kejutan lain untuk 4 kultivator yang terkunci dalam pertempuran. Namun pada kesempatan ini, Hani tidak menunggu para kultivator keluarga Long memanggil hal lain. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif ketika binatang jiwa menangis di sampingnya mengeluarkan seberkas cahaya biru, menyerang 7 hantu jahat berambut merah yang melawan Yeying. 7 hantu jahat itu cukup kuat, tetapi mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Raja Hantu tanpa wajah. Saat cahaya biru menyapu udara, 3 dari mereka segera direduksi menjadi awan kabut merah yang secara paksa dilahap oleh binatang jiwa menangis. 4 lainnya segera berteleportasi ke lebih dari 1000 kaki jauhnya, sehingga menghindari kematian yang pasti. Dengan demikian, tekanan pada Yeying berkurang secara signifikan. Dia secara alami gembira dengan perkembangan ini, dan dia mengalihkan perhatiannya ke pedang merah raksasa yang ditangkap di tengah formasi pedang, lalu ke arah 2 kultivator keluarga Long. Dia kemudian segera mengirim 5 harta untuk membantu Yechu dalam pertempuran. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, 2 kultivator keluarga Long hanya nyaris tidak bisa membuat Yechu sibuk. Dengan masuknya 5 harta Yeying ke dalam pertempuran, kabut ungu di sekitarnya dengan cepat dipaksa mundur. Dengan demikian, tak satu pun dari mereka memiliki kapasitas cadangan untuk menyerang Hanli, karena mereka masing-masing memanggil drum merah kecil dan penggaris logam biru. Saat drum dimainkan, segerombolan lebah hantu merah muncul di dalam kabut ungu sebelum menyapu di tengah suara mendengung yang keras. Sementara itu, penggaris logam biru berputar di tempat, tiba-tiba merobek ruang di dekatnya untuk memanggil makhluk iblis besar seperti gurita. Begitu makhluk itu muncul, itu menyapu 8 tentakelnya ke arah Yechu dan Yeying dengan sekuat tenaga. Dan baru saat itulah 2 kultivator keluarga Long bisa menstabilkan situasi. Sementara itu, binatang jiwa menangis terus memburu 4 hantu jahat yang melarikan diri dengan cahaya yang melahap jiwanya. Hantu-hantu jahat tidak berani menghadapi binatang jiwa menangis dalam pertempuran. Tapi binatang jiwa menangis juga tidak mampu mengejar hantu-hantu itu dalam waktu singkat. Hani diyakinkan setelah melihat itu dan terus menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi pedang auretnya. Tanpa intervensi dari para kultivator keluarga Long, dia yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan harta roh itu menggunakan formasi pedangnya. Dibebaskan dari semua hambatan, Hani akhirnya mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari formasi pedang auret. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya akhirnya bertemu dan jatuh ke pedang merah tua. Saat benang emas mengiris pedang raksasa itu, suara menghebohkan dari kisi-kisi logam pada logam meletus. Cahaya spiritual memancar dari pedang raksasa dalam hiruk-pikuk saat cahaya keemasan dan merah terjalin satu sama lain. Namun pedang merah kemudian segera mencoba untuk naik ke udara, mencoba memaksa keluar dari formasi pedang. Namun ada lebih banyak benang emas yang menunggunya di udara di atas. Dengan demikian, pedang raksasa itu hanya berhasil naik beberapa puluh kaki sebelum dipaksa turun sekali lagi. Tanpa jalan untuk melarikan diri, pedang hanya bisa terus menahan kekuatan formasi pedang. Meskipun itu adalah harta roh, tanpa siapapun yang menggunakannya, tidak mungkin benda itu dapat menahan kekuatan formasi pedang terlalu lama. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual yang memancar dari pedang mulai redup di hadapan benang emas yang tak terhitung jumlahnya, dan itu mengeluarkan suara dering yang menyedihkan. Namun tidak ada akhir dari benang emas di sekitarnya, dan mereka hanya menjadi lebih cerah dan lebih tajam. Formasi pedang jelas masih tumbuh dalam kekuatan. Kedua kultivator keluarga Long tercengang melihat itu dari jauh, dan mereka melepaskan beberapa teknik rahasia secara berurutan, mengirimkan hantu jahat dan kepala iblis untuk mencoba dan menghentikan Hanli. Sebaliknya, Yeying dan Yechu sangat gembira, dan mereka tidak lagi menahan diri saat mereka melepaskan serangan tanpa henti untuk menjaga 2 kultivator keluarga Long serta hantu dan iblis yang mereka panggil di Celuk. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan dan membunuh 2 kultivator keluarga Long. Tapi membuat mereka sibuk adalah tugas yang relatif mudah.
Dengan demikian, dua kultivator keluarga Long hanya bisa terus mendidih dalam kemarahan dan frustasi saat mereka menangkis serangan dari Yeying dan Yechu. Cahaya spiritual terus direduksi oleh kekuatan formasi pedang. Tiba-tiba, Hani disambut oleh transmisi suara yang marah dari Longdong. "Kakak Han, apakah kamu benar-benar ingin menggagalkan rencanaku? Jika kamu menghancurkan pedang ini, maka kamu akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Long kami mulai sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Ye dapat melindungimu?" Hani benar-benar mengabaikannya dan terus memanipulasi formasi pedangnya. "Manfaat apa yang telah dijanjikan oleh keluarga Ye kepada Anda? Jika Anda dapat mengubah kesetiaan Anda, saya bersedia menawarkan 2 kali manfaat itu." Longdong mengganti strategi saat suaranya berubah menjadi nada memohon. Namun Hani terus mengabaikannya dan Longdong menghentikan transmisi suaranya setelah melihat itu. Pedang merah terus melayang di udara, menahan serangan tanpa henti dari benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Ketika titik terakhir dari cahaya spiritual akhirnya memudar dari permukaan pedang, serangkaian retakan tipis akhirnya muncul di atasnya. Retakan itu tidak terlalu dalam, tetapi jumlah retakan yang ditimbulkan tidak terhitung dan tampaknya pedang raksasa itu akan hancur setiap saat. Hani sedikit goyah setelah melihat itu, tetapi sebuah pikiran dengan cepat muncul di benaknya saat ekspresinya berubah secara drastis. Dia melepaskan teriakan keras saat tubuhnya meluncur kembali sebagai seberkas cahaya biru, benar-benar meninggalkan formasi pedang dalam retretnya yang tergesa-gesa. Hampir pada saat yang sama, teriakan naga dan burung Phoenix meletus dari dalam pedang merah diikuti dengan ledakan yang menggelegar. Matahari merah yang menyengat muncul di udara, memancarkan cahaya putih cemerlang ke segala arah. Begitu benang emas dalam formasi pedang bersentuhan dengan cahaya putih itu, mereka benar-benar hancur dan hancur. Dalam rentang hanya satu tarikan napas, matahari telah membengkak berkali-kali dalam ukuran, meliputi area dengan radius beberapa ribu kaki. Bahkan 2 kultivator keluarga Long serta Yeying dan Yechu terpengaruh oleh ledakan ini, dan mereka berempat diberi ketakutan besar. Untungnya, mereka terletak cukup jauh dari pedang merah. Jadi mereka punya cukup waktu untuk menarik harta dan kemampuan mereka sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Kekuatan yang dihasilkan oleh harta karun roh surgawi kelas atas yang meledak sendiri kemungkinan besar sangat menakutkan bahkan bagi seorang kultivator tahap integrasi tubuh. Jika bukan karena pemikiran cepat Handi, dia pasti sudah tewas dalam ledakan itu. Saat ini, dia berada beberapa ribu kaki dari matahari putih, memandang dengan serangkaian fitur pucat. Meskipun dia telah menarik pedang terbangnya selama retretnya, selusin dari mereka ditarik sedikit terlambat dan kekuatan ledakan telah merusak sifat spiritual mereka. Dia harus memelihara mereka untuk beberapa waktu di masa depan untuk memfasilitasi pemulihan penuh. Untungnya, semua pedang penghangat awan bambu miliknya memiliki banyak jenis material berharga yang dimasukkan ke dalamnya. Jika tidak, mereka semua akan hancur total sebagai akibat dari ledakan itu. Hani menatap matahari yang terik dengan tatapan intens yang tidak berkedip saat cahaya biru berkilauan di matanya. Matahari yang bersinar terlalu terang untuk dilihat secara langsung oleh seorang kultivator biasa, tetapi hal itu tampaknya tidak mengganggunya sama sekali. Dan dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia melebarkan sayapnya, menghilang di tempat sebagai busur cahaya biru dan putih. Detik berikutnya, Hani muncul kembali dari udara tipis, belum meraih udara di bawah dengan telapak tangan yang putih bersih seperti batu gio. 5 cincin tulang segera muncul di 5 jarinya sebelum menghilang dalam sekejap. 5 semburan api glasial diledakkan dari ujung jarinya, menciptakan lautan api 5 warna yang menyelimuti area luas di bawah. Sebuah bayangan merah yang panjangnya sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul. Itu adalah naga darah merah yang hidup dengan Phoenix darah yang tidak lengkap terjepit erat di dalam mulutnya. Sebagian kecil dari tubuh Phoenix darah telah menghilang, dan bagian yang tersisa dari tubuhnya tetap tidak bergerak sama sekali di mulut naga darah, seolah-olah telah kehilangan semua sifat spiritualnya. Di dalam api glasial, naga darah itu berlarian dengan diam-diam, jelas berusaha melarikan diri dari tempat kejadian menggunakan ledakan kacau untuk menutupi jejaknya.
Namun tidak pernah terpikirkan bahwa Hani memiliki kemampuan seperti mata roh penglihatan terang. Tidak hanya lokasinya yang segera diidentifikasi, Hani bahkan telah memanggil 5 api glasialnya untuk menjeratnya. Dengan tubuhnya terperangkap di dalam 5 api glasial, naga darah itu bergerak kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya dan semua gerakannya menjadi sangat lambat. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Hani, dan 5 api glasial segera menyapu kembali ke arahnya, membawa naga darah di dalamnya. Pada saat yang sama, Hani membuka mulutnya untuk memanggil kuali surgawi yang diselimuti bola cahaya biru. "Jangan berani!" Naga darah segera melepaskan raungan keterkejutan dan kemarahan saat seberkas cahaya merah melesat keluar dari tubuhnya, meluncur langsung ke arah kuali. Dalam situasi putus asa ini, jiwa Longdong melepaskan bagian terakhir dari darah roh sejatinya sebagai seberkas pedang Ki di posisi terakhir. Jika itu hanya serangan biasa, maka pedang merah Ki kemungkinan besar akan bisa mengalahkannya. Namun, kuali surgawi itu sendiri juga merupakan harta karun roh surgawi, dan benang biru yang dilepaskannya sangat serbaguna. Cahaya biru segera menyala di udara karena sebagian besar benang biru menghilang atas perintah Hanli. Benang yang tersisa juga tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya biru untuk melawan cahaya merah yang mendekat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara sekitar 1 kaki di atas naga merah, dan segumpal benang biru melesat keluar dari dalam angkasa. Benang biru menyebar, langsung menjerat naga darah dan Phoenix darah di dalam api 5 warna sebelum menarik mereka menuju kuali surgawi. Tiba-tiba, bola cahaya biru tiba-tiba muncul dari naga darah yang berjuang mati-matian. Bola cahaya melintas sebelum muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Kemudian melintas beberapa kali berturut-turut dengan cepat untuk menempuh jarak 300 hingga 400 kaki. Cahaya dingin melintas di mata Hani saat semburan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari mata penghancur hukumnya. Sebuah bunyi gedebuk tumpul terdengar di udara. Setelah itu, bola cahaya biru keluar dari udara tipis, dan tampaknya telah meredup secara signifikan. Namun sebelum Hani memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan lain, bola cahaya biru tiba-tiba melintas di udara, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Alis Hani berkerut saat cahaya hitam yang baru saja terakumulasi dalam mata iblis ketiganya menghilang. Mata penghancur hukum memang memiliki kemampuan untuk menembus ruang, tetapi dia secara alami tidak dapat melakukan apapun dari jarak yang begitu jauh. Sementara itu, naga darah dan Phoenix darah telah disegel ke dalam kuali surgawi miliknya. Tutup kuali kemudian runtuh dengan ledakan keras. Apa yang gagal diperhatikan semua orang adalah bahwa pada saat itu, 2 bintik cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari salah satu lengan baju Hanli sebelum menghilang ke dalam kuali dengan cara yang sangat tersembunyi. Saat ini, 4 kultivator lainnya terletak beberapa ribu kaki dari Hanli, dan mereka semua terpana melihat Hani menangkap darah roh sejati, sementara Longdong melarikan diri untuk hidupnya. Kedua kultivator keluarga Long saling melirik sebelum segera melarikan diri dari tempat kejadian sebagai 2 garis cahaya. Hantu dan iblis yang mereka panggil juga melarikan diri dalam pengejaran. Arah yang mereka tuju tidak lain adalah arah tempat Longdong baru saja menghilang. Yecu dan Yeying tidak menunjukkan niat untuk mengejar, sebaliknya keduanya terbang menuju Hanli. Beberapa saat kemudian, mereka berdua muncul lebih dari 100 kaki dari Hanli. Yecu sedang melihat Hanli dan binatang jiwa menangisnya dengan keterkejutan yang tidak tersamar di matanya. Sementara itu, Yeying tersenyum, tapi matanya tertuju pada kuali biru di depan Hanli. Cukup jelas bahwa keduanya sangat waspada terhadap Hanli setelah dia menangkap darah roh sejati.